Pekan ini pekan terakhir ya. Yes. Pekan depan UAS ya. Setelah UAS libur nih. Libur. Lanjut naik ke takmili. Naik ke takmili, masya Allah. 6, berarti kita lanjutkan mulakhwas. Sudah punya PDF semuanya? Di share di grup. Di sini proyektornya bisa dipakai enggak? Bisa ya, tapi harus butuh komputer ya. Oh iya. Komputer. Laptop. HP bisa. HP bisa, Pak? Iya, tapi caranya bagaimana? Karena masalah drive ada wifi-nya. Ada. Dulu ada wifi bisa. Bisa. Nah, ini. Oh, HP bisa nih. Masalah drive kan biasanya pakai HP. Oh, masya Allah. Iya. Karena nanti habis maghrib kita lanjutkan lagi mulakhwas. IT saiki ramu dengar. Dikunci apa enggak? Oke. Pun kita lanjutkan dulu di buku. Nah, insya Allah ini ada apa? Papan tulis. Nah, mempermudah. Nah. Baik, kita lanjutkan mulakhwas pembahasan tamyiz ya. Pembahasan tamyiz. Nah. Pripun, Pak? Oh, nggih. Terakhir kita kemarin hari Rabu membahas tentang tamyiz nggih. Dan sampai halaman 85 terakhir. Selesai nggih? Iya. Sedikit kita memurojaah secara ringkas pembahasan tamyiz. Pembahasan tamyiz adalah pembahasan terakhir dari buku ini, Mansubatul Asma terakhir. Dan kemarin kita bahas bahwasanya definisi atau ta'rif dari tamyiz adalah isim, nakiro, mansub, menjelaskan sesuatu atau jumlah sebelumnya yang masih belum jelas. Jadi ketika ada tamyiz ini menjadi jelas maksud atau makna dari jumlah atau kalimat tersebut. Contoh dalam bahasa Indonesia, HP ini lebih bagus dari HP itu. Apanya? Bentuknya, warnanya, spesifikasinya. Nah, jadi bentuk, warna, spesifikasi ini namanya tamyiz. Itu sederhananya dalam bahasa Indonesia. Jadi di tamyiz ini jenengan harus bisa menganalisa, oh ternyata jumlah ini masih mubham, masih belum jelas, butuh kepada kata yang menjelaskan. Nah, kemarin itu jumlah yang belum jelas dan akan diperjelas oleh tamyiz itu dibagi menjadi 2, ya kan? Yaitu jika jumlah tersebut satuan, ya. Jika jumlah tersebut satuan. Jika jumlah tersebut satuan yang terkenal dengan istilah mumayyaz. Jadi mumayyaz ini jumlah yang belum jelas. Yang pertama adalah mumayyaz atau jumlah yang belum jelas yang terkenal dengan mumayyaz malfud atau sederhananya satuan ya dalam bahasa kita. Satuan berat, satuan tinggi, satuan jarak, satuan luas, satuan timbangan, satuan takaran dan seterusnya. Itu biasanya membuat jumlah itu mubham. Membuat jumlah itu mubham. Contoh, saya membeli 1 kilo. 1 kilo di sini satuan apa? Berat ya. Saya beli 1 kilo. 1 kilo di sini butuh kepada tamyiz, butuh kepada penjelas. 1 kilo apa? Nah, jadi satuan di sini 1 kilo, nanti 1 kilometer, 1 kilogram, 1 apa? Nah, 1 ton atau 1 are ya kan? Kalau satuan luas ya.
Itu nanti butuh kepada tamyiz, butuh kepada sebuah kata yang kata itu yang namanya tamyiz. Contoh, saya membeli 1 kilo. 1 kilo apa? 1 kilo beras misalkan. Berarti di bahasa Arabin ishtaro itu apa 1 kilo bahasa Arabnya? Kilo? Ishtaro itu kilo? Kilo? Apa bahasa Arabnya? Kilogram. Nah, kilogram itu bahasa Arabnya kilogram. Kilogram. Anda tulis ini. Taro itu kilogram. Taro itu saya beli 1 kilogram. Man minmun, Pak. Ishtara itu kilogram man minmun. Man sebagai tamyiz, bukan sebagai tamyiz. Tamyiznya setelah ini. 1 kilo apa? Itu nanti setelah ini. Adapun kilogram man sebagai maf'ul bih. Nah, tamyiznya di sini, Pak. Enggak cukup ya. Nah, terus di bawah kilograman. Kurang ke kanan. Nah, di sini ishtara itu kilograman. Kilograman apa? Kilograman itu maf'ul bih, Pak. Nah, bukan tamyiznya. Justru dia itu Justru kilogram ini adalah mumayyiz atau mumayyiz. Kalau mumayyiz itu dalam masalah fikih, istilah fikih, mumayyiz. Jadi yang ditamyiz, yang dijelaskan. Ya kan? Nah, di sini tamyiznya. Makanya ini kok dinamakan dengan mumayyiz. Ini mumayyiz, Pak ya. Mumayyiz apa maf'ul bih? Takut ada yang bingung, Ustaz. Mumayyiz atau maf'ul bih? Maf'ul bih secara kedudukan, cuma ketika ada tamyiz ini juga memiliki nama mumayyiz. Tapi mumayyiz ini bukan apa, Pak? Bukan marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, bukan. Muncul istilah mumayyiz karena ada tamyiz. Sampai sini jelas? Dan mumayyiznya di sini adalah mumayyiz malfuz. Kenapa kok malfuz? Karena satuan di sini terlafatkan, Pak. Terlafatkan jelas. Pokoknya kalau satuan berat, satuan jarak, satuan takaran, satuan timbangan, satuan apa, itu nanti mumayyiz malfuz. Nah, begitu. Kenapa kok malfuz? Iya, karena terlafatkan. Jadi kita secara langsung bisa menilai, oh ini nanti ada tamyiz. Karena mumayyiznya terlafatkan. Nanti ketika kita mumayyiz malhud yang tidak terlafatkan, ini yang sedikit membutuhkan apa? Ya, analisa yang lebih dalam. Butuh dipikirkan ini masih mubham apa enggak? Ini masih belum jelas apa enggak jumlah ini. Sehingga membutuhkan tamyiz. Tapi kalau ini malfuz mudah. Yang penting tahu terjemahannya. Kalau enggak tahu terjemahnya enggak bisa. Malfuz malhud enggak bisa. Jadi harus tahu terjemahnya. Jadi kilogram ini adalah kata kunci, Pak ya, keywords ya, kata kunci dalam masalah tamyiz. Nah, kita masukkan ke tamyiznya. Saya beli 1 kilo. 1 kilo apa? Terserah jenengan. Ruzan atau gula sekilo ya. Iya, sekarang takaran. Sekarang timbangan ya. Timbangan. 1 kilo ruzan. Ini tamyiznya, Pak. Kalau gula apa? Sukaron. Kalau gandum syairon atau qamhan. Kalau jagung zurrotan. Intinya
tamyiznya adalah yang jatuh setelah mumayyaz ini, setelah satuan ini. Contoh kedua, saya membeli satu apa Pak? Satu karton. Satu karton itu satu dus besar ya, iya. Saya beli satu karton. Satu karton apa Pak? Aqua. Ya, jenengan Pak. Kan tinggal dirubah. Karton itu bahasa Arabnya kartun. Karton ya. Kartun ya. Satu karton. Soalnya Indonesia ini, kalau Arab mungkin juga ya, kartun ya. Hah? Kardus. Kalau kardus itu sunduk ya. Oh, ganti yang mudah. Okay. Saya membeli 1 meter kain. Saya membeli 1 meter kain. Ishtaro itu apa 1 meter? Mitron. Di sini fleksibel Pak ya, bisa mitron, bisa mitroini, bisa salah satu amtarin. Di sini fleksibel di sini. Intinya satuan di sini menjadi mumayyaz, yang menentukan setelahnya adalah tamyiz. Jadi jangan terpaku hanya satu, bisa 2, bisa 3, bisa angka yang banyak. Yang penting ininya kata kuncinya. Satuan di sini. Ishtara itu mitron apa? Kain, kumashan, bisa sauban, bisa kumash, bisa sauban, bisa. Nah ini tamyiznya. Kalau di buku ada ada dirhaman, ada irdaban, ada fuddanan, ada terus adat ya, angka. Nah. Ini mengulang Pak ya. Pekan kemarin sudah kita bahas meskipun di akhir-akhir ya. Jadi itu sedikit mengulang tentang tamyiz yang apa? Yang memiliki mumayyaz malfud. Mumayyaz malfud. Nah. Enggak. Mitronya itu maf'ul bih. Enggak. Mitronya di sini maf'ul bih. Nah. Dan mumayyaz di sini fleksibel Pak ya, tidak hanya sebagai maf'ul bih, bisa fa'il, bisa naibul fa'il, bisa isim inna, bisa khabar kana. Contoh misalkan kedudukan lain, sesungguhnya 1 meter kain sedang dipotong. Inna mitron kumashon yukossu, dipotong. Kosso yakussu, kosso yakisu atau kosso yakussu? Iya, kosso yakussu, yukossu. Misalkan inna mitron kumashan yukto, dipotong biar lebih. Ini mumayyaznya sebagai isim inna, tapi tamyiznya tetap di sini. Jadi fleksibel. Dibuang innanya jadi khobar. Jadi apa? Dibuang innanya jadi apa? Mubtada, ya kan? Al-mitru kumashan yukto. Jadi seperti itu, Pak. Nah, mumayyiz di sini fleksibel tergantung apa? Jumlah yang terjadi, jumlah yang diinginkan. Nah, tapi intinya di sininya. Satuan-satuan ini memiliki tamyiz. Nah, ada pertanyaan?
yang terakhir sebelum ke mumayyiz yang malhud adalah angka. Angka itu termasuk mumayyiz malfud yang membutuhkan tamyiz. Tapi angkanya, ingat, angkanya adalah angka belasan sampai 99. Jadi dari angka 11 sampai 99. Ahada asyar, ithna asyar, thalathata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, tis'ata asyar, ishrun, wahid wa ishrun, isnan wa ishrun, thalathun, wahid wa thalathun, terus arbaun, thamanun, terus tis'ah wa tis'un, ya. Setelahnya itu butuh kepada tamyiz yang mansub. Hitungan itu dari 11 sampai 99 itu nanti butuh tamyiz yang mansub. Adapun selain hitungan ini nanti enggak mansub. Nanti akan kita perjelas di belakang ada. Tapi dari angka 11 sampai angka berapa? 99 itu nanti butuh isim nasab nakiro sebagai tamyiz. Contoh dalam Al-Qur'an kata Yusuf, saya melihat 11 apa? 11 bintang sujud kepadaku dalam surat Yusuf. Ini Nabiullah Yusuf laporan ke abinya siapa? Yakub. Dan anaknya banyak waktu itu kan, 12 ya. Yang Bunyamin yang apik Pak ya. 11-nya 12 sama Nabi Yusuf Pak ya. Nah, 10-nya itu yang Usbah itu kelompok yang besar. Kata mereka, wah nahnu usbah, kita kelompok yang banyak. Tapi kenapa kok abiku lebih condong kepada Yusuf sama Bunyamin ya kan? Terus Yusuf bilang, saya melihat di 11 bintang ru'aitu ahada asyara kaukaban. Nah itu. Ahada asyara kaukaban. 11 di sini. Mumayyiz apa? Mumayyiz malfud atau malhud? Malfud. Mana di sini tamyiznya? Kaukaban sebagai tamyiz. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Terus ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka semua sujud kepadaku. Nah, Nabi bermimpi, mimpinya wahyu. Adapun selain Nabi enggak bisa menjadi wahyu. Nabi kalau mimpi wahyu. Nah, itu hitungan di Al-Quran. Jenengan kalau ketik di Google al-adad fil Quran, nanti buka gambarnya, itu ternyata angka di Al-Quran. Terus saya kayak gini, terus buka gambarnya, banyak sekali gambar. Salah satu yang komplit itu bunder-bunder, terus mana ya, ada gambarnya kemarin kayak gini, terus menyebutkan angka-angka dalam Al-Quran. Wah, nggak keluar ini. Nanti keluar Pak semua. Ternyata Allah menyebutkan angka-angka di Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya ini yang tentang tamyiz. Kok nggak muncul di Google? Kemarin muncul pertama kali. Nah, lanjut. Ini mumayyiz malfud Pak ya. Insya Allah mudah. Yang penting jenengan tahu terjemahannya, tahu kalau ini satuan yang membutuhkan kepada tamyiz. Kalau selesai tidak ada pertanyaan, kita masuk ke yang malhud. Yang malhud ini yang butuh apa? Butuh kejelian. Baik, yang ba sekarang halaman 86. Oke. Halaman 86. Baik Pak Bian yang baca. Mumayyizun malhudun. Nggak kelihatan. Mas. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mumayyizun malhudun ay la yuzkaru al-mumayyiz wa yakunu at-tamyizu muhawwalan an al-mubtada aw al-fa'il aw al-maf'ul bih mithlu al-mudarrisu aktaru min at-talibi khibratan tamyizun mansubun wa aslul jumlati khibratul mudarrisi aktaru min khibratit talibi wa tamyizu muhawwalun an tashkil itu toba Muhammadun nafsan tamyizun mansubun bil fathati wa aslul jumlati tabat nafsu Muhammadin wa tamyizu muhawwalun an fa'ilin mithlu warastul arda syajaran tamyizun mansubun bil fathati wa aslul jumlati warastu syajaral ardi wa tamyizu muhawwalun an maf'ulin bih. Nggih. Jazakallah khair. Kita lanjutkan. Yang yang kedua yaitu mumayyizun malhudun. Terus kata beliau ai la yuzkarul mumayyiz. Enggak disebutkan apa? Mumayyiznya. Berarti kalau enggak disebutkan apa? Enggak disebutkan mumayyiznya, bagaimana kita menganalisa? Bagaimana kita mengkira-kira, memprediksi isim nakiro ini sebagai tamyiz? Ya tidak bisa kecuali kita tahu apa? Iya, tahu konteks kalimatnya. Tapi secara asal tetap kembali kepada ta'rif atau definisi tamyiz, Pak ya. Tamyiz itu isim nakiro yang menjelaskan kata sebelumnya yang masih kabur, belum jelas. Kata beliau mumayyiz malhud ay la yuzkarul mumayyiz. Terus kata beliau, tapi ini penting ini. Kata-kata ini penting. Karena tamyiz yang malhud itu kata beliau yakunu tamyiz yang malhud itu tamyiznya itu muhawwalan, itu adalah gantian dari mubtada atau fa'il atau maf'ul bih. Gantian dari apa? Mubtada, fa'il atau maf'ul bih. Jadi tamyiz di sini, Pak, sebenarnya dia mubtada atau fa'il atau maf'ul bih. Jadi ada jumlah, terus ada isim nakiro. Isim nakironya adalah tamyiz, tapi tamyiznya ini sebenarnya adalah mubtada, fa'il atau maf'ul bih. Jadi jenengan harus bisa ngotak-ngatik. Nanti kita otak-atik biar lebih jelas. Contoh yang pertama itu, Pak, kata kuncinya ada pada isim tafdilnya, Pak. Ini hanya sekedar apa ya? Trik saja. Yang trik ini ketika dipakai dalam tamyiz malhud bisa memprediksi di situ ada tamyiz atau tidak. Kata kuncinya pada isim tafdilnya. Isim tafdil jenengan sudah tahu semua, nggih? Wazan apa? Af'al untuk mudzakkar, muannas apa? Fu'la. Kata kuncinya di situ. Jadi kata kunci di sini, isim tafdil di sini membuat suatu jumlah itu mubham. Membuat suatu jumlah itu butuh tamyiz. Aktsar lebih banyak, ajmal lebih indah, apalagi aghla lebih mahal, apalagi, Pak? Afdal lebih mulia, apalagi? Adzal lebih hina, apalagi? Ahsan lebih baik atau lebih bagus. Jadi isim tafdil di sini kata kuncinya. Ana kasih contoh dengan bahasa Indonesia. Misalkan lebih baik.
mobil baru ini lebih baik dari mobil lama itu. Muncul pertanyaan, apanya yang lebih baik? Kalau di isim tafdil lebih baik, lebih mulia, apanya lebih mulia? Nanti munculnya tamyiz. Mobil baru ini lebih baik dari mobil lawas itu. Apanya? Apanya, Pak? Kondisinya, mesinnya, bannya, pemiliknya, apanya lagi, dan seterusnya. Itu jawaban dari apanya itu adalah tamyiz. Baik, kita bahasa Arabin. Mobil baru, apa bahasa Arabnya? Nah, mobil baru ini berarti hadhihi sayyara al-jadida. Hadhihi as-sayyara. Kurang satu ya. Al-jadida. Gak cukup kayaknya. Atas saja. Hadhihi as-sayyara al-jadida. Hadhihi sayyara al-jadida. Tadi lebih apa? Lebih baik. Lebih baik. Nah, apa lebih baik? Ahsan. Ahsan. Lebih baik dari mobil lawas. Min sayyarati qadimah. Aduh, ternyata panjang, nggak apa-apa, Ana lanjutkan di bawahnya. Min kurang hadihinya juga, nggak apa-apa, nggak usah hadihi. Mobil ini, mobil yang baru ini lebih baik dari mobil yang lama tersebut. Baik, sampai sini dulu. Ini jumlah apa, Pak? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jangan kalau mau buat mumayyiz malhud atau malfud, sebelum datangkan tamyiznya, jangan harus buat jumlah dulu, baik fi'liyah atau ismiyah. Karena tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang belum jelas jumlah sebelumnya. Kalau tidak jumlah ismiyah, fi'liyah. Kan tadi muhawwal dari mubtada, fa'il sama maf'ul bih. Berarti sebelumnya adalah jumlah. Tapi kata kuncinya di jumlah itu ini. Ini apa ini? Isim tafdil kata kuncinya. Kata kuncinya. Baik, mobil yang baru ini lebih baik dari mobil yang lama tersebut. Apanya? Apanya lebih baik? Bentuknya. Apa berarti bentuk itu bahasa Arabnya? Suratan. Tapi lebih dipakai yang ini. Karena kalau surat terlalu umum. Kalau ini syaklan itu apa ya? Bentuk yang memang kalau surah itu lebih umum. Surah itu bisa gambar, bisa bentuk juga. Syaklan. Nah, syaklan. Atau misalkan selain syaklan apa? Nah, warna berarti apa, Pak, bahasa Arab? Launan. Launan apa launatan? Launan. Hah? Launatan apa launatan? Launatan nggak bisa. Dia bukan isim sifat. Launatun nggak bisa. Launun saja, nggak bisa di muannasin. Launan ya. Anak ngasih subhat karena ini sayyarah ya kan. Launan, Pak, launan. Apalagi sohiban misalkan pemiliknya atau dan seterusnya. Jadi ini tamyiz ini adalah mumayyiz malhud yang sampai sini jelas nggak? Kalau jelas saya lanjutkan. Yang tamyiz ini, Pak, sebenarnya dia itu adalah mubtada. Masya Allah, udah azan, cepat sekali. Yang tamyiz ini sebenarnya adalah mubtada. Kan ini mubtadanya ini, Pak ya. Ini mubtada. Mana mubtadanya sini? Hadhihi mubtada. Ini naat, ini khabar, ini minas sayyarah. Jar majrur sini ada kedudukannya
nggak ada. Ini naat memang. Ini majrur. Naat sama jar majrur itu nggak ada kedudukan. Nah, ini tamyiz, ini tamyiz. Nah, tamyiz ini Pak, muhawwal, dia itu gantian dari mubtada. Gimana gantian mubtada'nya? Ini adalah asalnya. Mubtada di sana itu asalnya ini mudhofnya. Coba mudhofkan ke situ. Jadinya launu hadhi sayyara al-jadida ahsan minas sayyaratil qadimah. Udah. Jadi warna mobil yang baru ini lebih apik dari warna mobil yang lawas tersebut. Begitu. Asalnya begitu. Asalnya begitu. Asalnya itu mudhof ilaih. Kalau jenengan mendapatkan banyak contoh tamyiz malhud yang dia itu asalnya mubtada, jenengan pretelin. Oh, ternyata ini mudhofnya. Iya, dan harus begitu. Nah, contoh misalkan warna buku ini lebih cerah dari warna buku itu. Terus warnanya dibuang, buku ini lebih cerah daripada buku itu. Apanya? Warnanya. Asalnya launu hadzal kitab itu azhar. Nah, jadi begitu. Sayyaratul ustad asra min sayyarati. Asalnya al ustad asra minni apa sayyaratan. Begitu. Begitu. Nah, bisa dibolak-balik. Kalau jenengan terbiasa membolak-balik, mempretelin, nanti ketika mendapatkan mumayyiz malhud yang dari mubtada di Al-Qur'an banyak. Di Al-Quran banyak. Oh, ternyata begini ya. Ternyata begitu. Ternyata begini. Nah, gitu. Dari sisi makna biasanya ada aja perbedaan. Dari sisi makna itu biasanya ada perbedaan. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Biasanya ada pasti. Karena bahasa Arab begitu biasanya. Itu yang mubtada, Pak. Di buku contohnya, guru itu lebih banyak dari muridnya. Apanya? Pengalamannya. Khibrah pengalaman. Kalau hampir mirip Pak ya. Kalau hibr ha dan enggak pakai tak marbuto, hibrun itu tinta. Nah, kalau khibrah pakai kho itu pengalaman. Asalnya pengalamannya ustadz lebih banyak dari pengalaman santri. Pengalamannya ditaruh di belakang, ustadz lebih banyak daripada santri. Apanya? Begitu. Jadi tamyiz. Itu kata kunci, Pak. Itu kata kunci. Nah, contoh di Al-Quran, kata kan ada dua orang, satunya sombong karena kaya, banyak harta, banyak anak. Satunya biasa-biasa atau mungkin miskin. Yang sombong bilang di surah Al-Kahfi, ana aktsaru minka, saya lebih banyak daripada kamu loh. Apanya? Malan wa walada, ya kan? Nah, contoh lain, wa kanal insan aktsar syai'in, manusia itu paling banyak apanya? Wa kanal insanu aktsar syai'in, sering banyak grundelnya. Sering banyak ngeritiknya, jadalah. Ya kan? Iya. Banyak Pak, contohnya banyak sekali. Ketika Allah mentakbirkan dengan seperti itu, biasanya kalau kita membaca tafsir, yang tafsirnya itu komplit, plus membahas apa dari sisi bahasanya itu masya Allah, ternyata dari sini kita tahu bahwa sastra Arabnya di situ ternyata. Iya. Tapi jarang Pak. Kalau tafsir biasanya ya lebih fokus kepada maknanya, ya kan? Maknanya. Kalau lebih komplit lagi apa nahunya dibahas, balaghahnya dibahas, hukum fikihnya, akidahnya, nggak habis-habis. Bisa wajar ulama itu mentafsir Al-Quran sampai apa? Puluhan Pak ya. Puluhan. Itulah Al-Quran seperti itu. Masya Allah. Itu contoh yang nomor 1, al-mudarrisu aktsaru minat thalibi khibratan. Khibratan tamyizun mansubun bi apa? Bil fathati. Nah, wasul jumlah khibratul mudarris, ini kurang titiknya yang bawah itu. Wasul jumlati khibratul mudarrisi aktsaru min khibrati at-talibi wa tamyizu muhawwalun an mubtada'in. Tamyiznya itu adalah gantian dari mubtada.
Kayaknya banyak isim tafdil di dalam Al-Quran, terus memunculkan setelahnya itu tamyiz. Aku baru teringat dua ini tadi itu. Kadang ketika kita baca, oh iya ini pembahasan. Nah, ketika mentadaburi, Masya Allah. Nah, baik kita lanjutkan setelah maghrib. Setelah maghrib memang jamnya Ustaz Abdurrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.